Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah belajar tentang fi'il mabni, mabninya fi'il madi. Tentang mabninya fi'il madi, yang mabninya fi'il madi itu ada tiga, ini sudah selesai. Ini dia udah. Ini nah. Oke. Selanjutnya adalah illal khumasi wa bat'u ma'lumin bi fathin sulika. Illal khumasi wa sudusi faksiran. In budi'a bi hamzi waslin kam tahan. Fi'il kalau tentang fi'il madi mabni ma'lum. Sekarang kita bahas apa fi'il madi mabni ma'lum dengan fi'il madi mabni majhul. Kalau yang sebelum ini tentang mabninya fi'il madi. Mabni dhamma, mabni fathah, mabni dhamma, mabni fathah, dan mabni sukun. Sekarang kita bahas fi'il mabni ma'lum dan majhul dari fi'il madi. Doroba itu mabni maklum. Doroba mabni maklum. Cara membuat majhul dari fi'il madi adalah Dhamma awaluhu, ini caranya adalah dhamma awaluhu wa futiha dhamma awaluhu wa futiha wa qusira. Cara membuat fi'il madi mabni majhul, yaitu dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dibaca dhamma awalnya dan dibaca kasroh huruf sebelum akhir. Dibaca awalnya, dibaca dhamma awalnya, dibaca kasroh sebelum akhir. Ini aturannya, cara membuat fi'il madi mabni majhul. Daraba ketika dimajhulkan maka menjadi, ayo, daraba kalau dimajhulkan maka menjadi, Duriba. maka menjadi duriba. Hasiba kalau dimajhulkan maka menjadi Musibah. husiba. Januba, januba kalau dimajhulkan maka menjadi, Juniba. gampang kan kan seperti itu. Semisal fatah kalau dimajhulkan maka menjadi. Putiha. Kemudian selanjutnya kalau semisal, oh kalau ini agak repot lah sudah ya. Hmm. Guys, itu yang sulasi saja, yang sulasi. Nah, secara makna bagaimana
Kalau doroba itu memukul. Ketika majhul, ketika dibaca duriba, maka bermakna dipukul. Kalau doroba itu bermakna memukul, kalau ketika dimajhulkan, maka menjadi dipukul. Duriba, menjadi dipukul. Sama seperti halnya tadi, kalau jalasa menjadi Julisa. maka jalasa menjadi julisa. Ini gampang. Kalau nasoro menjadi Musiro. Kalau nasoro menjadi nusira. Tapi yang menjadi agak kerepotan nanti ketika sudah ada kalau mau memanikan majhul dari fiil yang dari fiil yang sudah mengalami proses i'lal. Contoh, lafaz qala ini kan tadi sekilas sudah dibahas. Qala fiil madhi kalau di majhulnya gimana? Kuwila ya. Hah? Kuwila, Ustaz. Gimana? Ada tapi bilang gimana majhulnya kalau seperti ini? Lafaz yang sudah mengalami i'lal. Majhulnya adalah monggo majhulnya gimana? Monggo dicoba. Adalah qila. Gimana kok jamaknya adalah qila? Hmm. Apa namanya? Majhulnya adalah qila. Gimana prosesnya kok beda dengan dumma awaluhu wa futiha qabla akhirih? Daraba menjadi duriba. Nasara menjadi nusira. Jalasa menjadi julisa. Hasuna menjadi husina. Tapi ketika qala menjadi qila. Padahal aturannya harus dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dibaca dhamma awalnya, kemudian dibaca kasrah sebelum akhir. Makanya fa'ala fu'ila, nasara nusiro, ja'ala ju'ila, khalaqa khuliqa, qala kok menjadi gila. Silahkan. Masdarnya apa, Tad? Bentuk, kata dasar kola itu apa? Koala ya? Apa gimana? Qala asalnya adalah qawala. Qala asluhu qawala. Ini kalau mau tanya asalnya. Terus, pertanyaan saya kok majhulnya kok bisa menjadi gila? Gimana ini prosesnya? Koala harusnya kuwila karena aturannya kalau Qawala kasroh maka itu harus maka sebenarnya harus kuwila. kuwila karena Tapi aturannya karena ada kasroh harus berdampingan dengan ya. asalnya maka harusnya dari kowala menjadi kuila secara aturan ya. Ini sudah sesuai Iya. aturan. Setelah kuila gimana ini?
Sudah kuila, ini sudah kuila, asalnya kuila. Bisa sampai kira gimana? Ayo, belum selesai prosesnya, Ahi. Itu Selesaikan. Ustaz, kalau apa ya? Karena dia kasro dihadapkan dengan iya kali ya Ustaz ya. Mana yang kasroh? Ini dihadapkan dengan iya. Wawunya dihadapkan dengan iya. Nah. Kuwila. Mungkin Setelah kuwila maka menjadi kiula. Kenapa kok menjadi kiula? Karena harkatnya wawu dipindah kepada harkatnya kof setelah harkatnya kof itu dibuang. Setelah menjadi kiula, maka wawu harus diganti dengan huruf yang memantasi kasroh. Apa huruf yang memantasi kasroh? Iya, ya, Ustaz. Maka menjadi kila. Sona majhulnya adalah, kan ada sona di sini. Sona. Sona majhulnya apa? Sona itu maklum. Majhulnya apa? Yo, sona. Majhulnya apa? Majhulnya adalah sina. Kok bisa menjadi sina? Gimana prosesnya? Sowana, Suwina, Sawana, suwina, terus 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 gimana? Sama prosesnya dengan kola. Jadi prosesnya itu sama dengan kola. Monggo di sini selesai maklum dengan majhul. Masih ada yang bingung tentang maklum dengan majhul? Yang mudah yang tidak mengalami ilal. Tapi kalau yang sudah mengalami proses ilal, itu yang agak kesulitan karena harus tahu asalnya gimana. Ya, sebelum saya lanjut, maklum dan majhul sudah bisa dipaham semuanya? Itu Ustaz yang kola itu tadi bahasanya bagaimana? Kola, kuila. Kola itu kan asalnya kowana. Kola kan asalnya kowana. Kowana itu maklum kan, kalau dimajhulkan maka dibaca gimana? Koala kalau dimajhulkan gimana? Wila. Akuilah, sebagaimana aturan yang ada ini. Maka setelah kuilah, diulang. Setelah kuila apa tadi Ustaz? Putus-putus. Kola ini menjadi kiula. Kenapa kok menjadi kiula? Karena harakatnya wawu dipindah pada huruf qaf setelah harakatnya qaf itu dibuang. Setelah menjadi kiula,
maka waw harus diganti dengan huruf yang memantasi harkat kasroh. Apa huruf yang pantas dengan harkat kasroh? Yaitu huruf iya. Maka menjadi kila. Proses sona itu persis dengan prosesnya kola. Sehingga majhul dari sona adalah sina. Masih ada yang dibingungkan? Iya Ustaz paham. Kita lanjut. Ini wabat ma'luman bi fathin sulika ila al-khumasi was sudasi faqsiran in budi'a bi hamzi waslin kam tahan. Fi'il madi yang mabni maklum, bukan yang majhul. Huruf pertamanya harus dibaca fathah. Fi'il madi mabni maklum, huruf pertamanya harus dibaca fathah. Ini semuanya mabni maklum. Karena mabni maklum, maka semua huruf awalnya harus dibaca fathah. Nasara, madda, sana, gaza, amal, terus ke bawah ini. Karena memang aturannya. Kalau yang mabni maklum, uh, tar. Allah. Hmm. Kalau mabni maklum, maka huruf awalnya harus dibaca fathah. Ini semuanya. Wada'a. Wada'a fathah terus fathah. Walima adha wajil fathah. Kecuali fi'il khumasi dan sudasi. Ya meskipun rubai nanti pasti fathah awalnya. Terus ke bawah fathah semuanya ini. Ini fathah semua. Fathah semua. Karena memang harus fathah. Ada pengecualiannya. Kecuali ilal khumasi was sudusi faksiran. Kecuali fi'il khumasi dan sudasi. Maka nanti awalnya harus dibaca kasroh. Tinggal saja lihat di fi'il khumasi dan sudasi. Pasti dibaca kasroh. Ini masih rubai, ini rubai, ini rubai, ini rubai, ini rubai, terus masih rubai. Ini yang berapa apa ini? Terus hmm. Kecuali fi'il khumasi dan sudasi, tapi tidak semuanya fi'il khumasi dan sudasi awalnya dibaca fathah. Oh, dibaca kasroh. Yang dibaca kasroh itu hanya yang didahului oleh hamzah. Jadi semua huruf awal maklum itu harus fathah semuanya. Makanya dari atas fathah semuanya sampai di sini. Kecuali nanti fi'il khumasi dan sudasi yang didahului oleh hamzah wasal ini. Kalau didahului oleh hamzah wasal kayak gini, maka harus dibaca kasroh. Imtadda, bukan amtadda. Harus dibaca kasroh. Sampai ke sudasi. Sampai ke sudasi yang pokok yang didahului oleh hamzah wasal, maka nanti hamzah wasalnya harus dibaca kasroh. Ini. Oke, lanjut.
Subutuha fil ibtida qad iltuzim ka hadfiha fi darjiha ma'al kalim. Hamzah wasal, apa perbedaan hamzah wasal dengan hamzah qata? Ini tentang masalah hamzah wasal. Hamzah wasal itu apa? Subutuha fil ibtida qad iltuzim ka hadfiha fi darjiha ma'al kalim. Hamzah wasal adalah hamzah yang dibaca jika berada di permulaan kalimat dan tidak dibaca jika berada di tengah-tengah kalimat. Kalau hamzah qata gimana? Pemahaman antum? Kalau hamzah qata, Hamzah yang dibaca baik di awal ataupun di tengah kalimat, begitu Ustaz? ya Atau hamzah gimana? qata ya adalah hamzah yang selalu dibaca baik di awal ataupun di tengah kalimat. Tapi kalau hamzah wasal itu hanya dibaca di awal. Apa nanti di tengah, maka dia tidak akan dibaca. Dzalikal. Alnya ini kan hamzah wasal kan? Tapi ketika dibaca, ketika berada di tengah, ketika dzalikal, lamnya dibaca. Jadi hamzahnya itu enggak dibaca. Kalau gini, kalau dibaca di awal as-sholatu, tapi ketika sudah ditaruh tengah, yuqimunas shalah. Kalau ini hamzah qata itu selalu pasti dibaca. Tinggal dicari saja. Seperti halnya ini, amanah ya mana pasti di awal di tengah pasti dibaca itu karena bukan hamzah wasl. Illa, illa ini bukan hamzah wasl. Itu berkaitan dengan hamzah wasl dan hamzah qata, gampang itu. Ini hamzah wasl itu apa saja? Fahamzi amrin lahuma wa masdarin wa al wa aymunin wa hamzati kajharin wa banu min ibnin ibnatin wasnataini wa mri imratin wasnataini kada ismus sittun fil jami'i faksaran laha fi si wa fi aymunin al-fatan al alif tahan. Ini hamzah wasal semuanya. Hamzah wasal yang dibaca fathah, hamzahnya cuma ada dua, yaitu di alhamdulillah dengan aimun. Jadi alnya ada yang ada di al berupa yang ada di al. Selain yang ada di al maka nanti dibaca kasroh. Kecuali hamzah wasal yang ada di alif lam. Seperti ini. Kan humun mufsidun. Tapi ketika dibaca menjadi awal al mufsiduna. Jadi bukan il mufsiduna. Jadi hamzah wasal sebenarnya harus di kasroh. Makanya semuanya ini adalah hamzah wasal. Semuanya ini adalah hamzah wasal. Semuanya ini hamzah wasal sehingga hamzah wasal itu dibaca kasroh kecuali nanti hamzah wasal yang berada di alif lam. Hamzah wasal yang ada di alif lam dan juga di lafaz aimun. Itu harus dibaca fathah. Izin Ustaz, Ya, kalau pengertian yang koto itu berada di apa Ustaz ya? Mohon maaf. hamzah qata itu hamzah yang selalu dibaca baik di tengah ataupun di akhir. Nah, baik di awal ataupun di tengah.
Gitu. Contoh, contoh ini hamzah kotok ilahnya. Karena hamzah baik di tengah atau di awal nanti akan tetap dibaca. Bentar, bentar. Kayak ini. Ini kan pasti dibaca terus ini. Ulaika. Ini hamzah wasol. Karena kalau dilanjut alladzina ishtarawud dolalata. Tapi ketika dia no istarawu. Ininya definisinya ya kalau gimana Hi? Bisa dipaham ya? Cek. Insya Allah Ustaz. Pokok intinya kalau hamzah koto itu baik di awal di tengah pasti dibaca. Tapi kalau hamzah wasal nggak dibaca. Ketika di tengah, tapi ketika di awal dibaca. Izin Ustadz. Iya, monggo. Untuk apa kaidah membuat majhul dari fiil ma'lum yang tadi Ustadz jelaskan itu apakah berlaku untuk semua wazan Ustadz misalkan yang fa'ula dan seterusnya Ustadz. Iya berlaku. Misalnya nanti sebenarnya ini kan dari semua ini kan dari wazan paling awal ya coba. Ini berlaku untuk semua wazan dari paling awal. Kan nasoro maka menjadi nusiro kan ya. Nasoro menjadi nusiro. Kalau madda menjadi mudda. Ini sudah mengalami ilal. Seperti halnya sona. Menjadi sina sudah mengalami ilal.
Ke lanjut misal ini wazan sama, doraba menjadi duriba. Kalau rodiya menjadi rudiya, khosi khosi terus sama berlaku ya. Dahroja, duhroja nanti. Duhrija, tarjama, turjima, sama berlaku semuanya. Cuma masalahnya ketika memang mau memajhulkan lafad-lafad yang mudho'af, yang sudah mengalami ilal pokoknya. Lafad-lafad yang sudah mengalami proses ilal itu harus mengetahui asalnya. Seperti halnya tola, apa majhulnya? Majhulnya gimana? Ya sama seperti halnya sona tadi kan. Sona kan cara majhulkan kan dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Sehingga kalau yang sona menjadi sina, qala menjadi gila, mengalami proses tadi. Harus tahu ini kok bisa menjadi gila. Ya harus sama seperti yang tadi. Bisa dipaham ya? Paham insya Allah Ustaz. Syukran jawabannya Ustaz. Oke. Oke, misal lanjut kita lanjut berikutnya. Wa amrudi salasatin nahu bila thumma qama bimadyaini juhila. Hamzah yang berada pada fi'il amar jadi besok malam kalau besok malam kita ke nahu sampai fi'il mudhari tentang fi'il mabni fi'il mudhari kita pertemuan berikutnya aja. Kita setelah ini praktek-praktek saja. Wal amru di salah satin nahwul qubula dumma kama bimadhiyin jumlah. Hamzah yang berada pada fi'il amar dari fi'il sulasi mujarrad. Hamzah yang ada di fi'il amar dari fi'il sulasi mujarrad yang ikut wazan uf'ul. Yang ain fi'ilnya dibaca dhamma misalnya. Yang ain fi'il mudhari'nya dibaca dhamma, maka dibaca dhamma. Maka mengikuti ain fi'il mudhari'nya. Yang kalau ain fi'il mudhari'nya dibaca dhamma, kalau ain fi'il mudhari' fa'ala yaf'ulu nasara yansuru, maka hamzah wasal yang ada di fi'il amarnya harus dibaca dhamma. Uf'ul, unsur. Jadi hamzah wasal yang ada di fi'il amar karena beda seperti ini. Hamzah wasal yang ada di fi'il amar yang ikut wazan dorob fa'ala yafilu dibaca if'il, makanya ada aturannya. Kapan uf'ul? Kapan unsur? Apakah unsur? Apakah insur? Sedangkan di bawah adalah idrib, bukan udrib. Hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ini kapan dibaca sebetulnya? Maka dalam fi'il amar itu kapan hamzah wasalnya dibaca dhamma atau kasroh? Maka mengikuti ain fi'il mudhari'nya. Ain fi'il mudhari'nya itu dibaca apa? Di tasrif fa'ala yaf'ulu. Oh, ain fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Berarti kalau fi'il amarnya ada hamzah wasalnya harus dibaca dhamma hamzah wasalnya. Uf'ul.
Ini bingung, ini insur apa unsur? Lihat dari fiil, ain fiil mudhari'nya. Ain fiil mudhari' itu dibaca apa? Nasara yansuru. Unsur berarti. Oh, ada idrib. Ini idrib. Daraba. Idrib ini ain fiil mudhari'nya dibaca apa? Daraba yadribu. Oh, dibaca kasar berarti idrib bukan udrib. Gitu. Sama dengan isir. Ini uisir apa isir ya? Tinggal dilihat dari ain fiil mudhari'nya. Ain fiil mudhari'nya dibaca apa? Ya saro yaisir. Oh, dibaca kasar berarti hamzah wasalnya dibaca kasar juga. Isir. Uzu. Uzu apa iuzu ini ya? Oh, tinggal lihat ain fiil mudhari'nya dibaca apa? Waza yaghzu. Oh, dibaca dhamma berarti ini hamzah wasalnya dibaca dhamma. Uzu. Gitu. Hmm. Izin Ustadz, Oke. kalau yang sona yasunu jadi sun itu bagaimana ini Ustadz prosesnya? Prosesnya lah ini repot kalau mana proses karena proses ini di proses-proses ini sebenarnya materinya itu ada materi khusus namanya iklal yang khusus membahas proses-proses ini. Sun, kok bisa sun? Ini caranya kan harus melihat dari bagaimana cara membuat fiil, apa namanya, bagaimana cara membuat fiil amar. Cara membuat fiil amar, misal yasuna yasunu itu ya. Oke, kita coba dulu. Yasunu. Ya, cara membuat fi'il amar itu diambil dari fi'il mudhari'nya. Ya sunu, misal ya sunu kan son. Tadi kan tuh tanya kan, sona ya sunu kok bisa menjadi sun? Oke, sona ya sunu. Sona itu kan fi'il madi, ya sunu adalah fi'il mudhari'. Cara membuat fi'il amar, cara membuat fi'il amar itu dilihat dari ain fi'il, dari fi'il mudhari'nya. Diambil cara membuat fi'il amar itu dari fi'il mudhari'. Sona yasunu. Bagaimana cara membuat fi'il amar? Maka cara membuat fi'il amar bagaimana? Maka maka huruf mudhari'ah dibuang menjadi sun. Kalau kalau coba misal, kalau yasunu fi'il mudhari'nya dibuang itu menjadi apa? Yuk, bukti yang tanya tadi Sun gitu Ustadz. menjadi sun kan ya? Iya kan? Ya Ustadz. Menjadi es. Jadi sun. Gini. Sedangkan menjadi sun. Terus gimana kok bisa menjadi sun di sini? Masih kurang berarti prosesnya. Seperti di sini kan adalah sun. Kenapa? Karena ketika ada dua huruf yang mati, yang sama-sama mati, maka salah satunya harus dibuang. Yang dibuang adalah huruf illat. Maka menjadi sun. Ini prosesnya. Kok bisa menjadi sun ya? Kok tiba-tiba simpel? Ya karena prosesnya gitu. Cara membuat fi'il. Jadi cara membuat fi'il amar itu diambil dari fi'il mudhari'nya. Gimana caranya? Ain fi'il mudhari'nya itu dibuang ini. Yasunu, huruf mudhari'nya dibuang menjadi sun. Setelah menjadi sun,
maka terdapat dua huruf yang mati, yang satunya soheh, yang satunya berupa huruf ilat. Maka yang mana yang dimenangkan? Huruf soheh harus tetap, huruf ilat harus dibuang menjadi sun. Gitu Musti. Ya, insya Allah paham Ustaz. Syukran Ustaz. Oh, apalagi yang lain? Ya, lanjut. Juga dibaca dhamma hamzah yang bertepatan pada fiil khumasi dan sudasi yang dimajhulkan mabniul. Oh, jelas. Kalau dimabnikan majhul ya jelas. Harusnya memang di awal harus dibaca dhamma ustukhrija. Asalnya kan maklumnya dari ustukhrija itu apa? Maklum dari ustukhrija dengan untuhin ini kan majhulnya kan? Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Ini mabni majhulnya. Ini adalah mabni majhulnya. Mabni maklum dari ustukhrija dengan untuhin itu apa? Yo, mabni maklum dengan ustukhrija dan untuhin itu apa? Ini kan majhulnya. Sebagaimana kaidah dumma awaluhu. Ini cara membuat fi'ilnya ya. Cara membuat majhul tadi sudah saya singgung dari awal. Wabatu majhulin bi dhammin hutima maka serisa bikin di khotama. Fi'il mabni majhul itu huruf yang pertama dibaca dhamma dan huruf akhir sebenarnya dibaca kasrah. Bagaimana yang ada di di sini adalah dhamma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Nah, lafaz ustukhrija jelas ini adalah majhul karena dhamma awwaluhu ya ma qabla akhirih sudah. Untuk ini juga majhul. Yang saya tanyakan sekarang mak majhul maklum mabni maklum dari ustukhrija dengan untuk ini itu apa? Istakhraja bukan Ustaz? Istakhraja. Koroja. Istakhraja. Kalau ini Imtahana. Hah? Imtahana. Imtahana. Kenapa kok hamzahnya dibaca kasroh? Karena memang kaidahnya apa namanya secara kaidah fi'il khumasi dan sudasi yang dimulai dengan hamzah wasal, maka huruf pertamanya harus dibaca kasroh. Makanya yang ini karena ini adalah fi'il sulasi ini adalah fi'il khumasi dan sudasi, maka hamzahnya itu harus dibaca kasroh. Istah raja imtahana kalau maklumnya. Tapi ketika majhul maka tetap sebagaimana kaidah majhul dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Atau nazam yang di sini wabat majhul bi dhammin khutimah qasdisa bi qillati qadama itu dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih maka menjadi istakhraja ustukhrija umtuhina imtahana. Imtahana umtuhina. Oke. Ini adalah tentang fi abniyatil mudhari al-ma'lum wal majhul. Ini sudah masuk bagaimana mabninya i'rabnya fi'il mudhari. Di slide ini sudah membahas tentang i'rabnya fi'il mudhari. Nanti ada berapa i'rabnya fi'il mudhari. Kemudian bagaimana kondisi maklum dan majhulnya fi'il mudhari. Otomatis nanti beda. Maklum dan majhulnya fi'il mudhari itu berbeda dengan maklum dan majhulnya fi'il madhi. Fi'il madhi punya tiga mabni, tapi kalau mudhari itu bukan mabni, tapi nanti itu i'rab. Itu R-nya tiga. Itu ini tentang masalah ini kita bahas pertemuan berikutnya. Silakan kita sharing-sharing dulu yang masih dibingungkan atau mulai dari yang kemarin-kemarin.
Atau sudah yang teman-teman sudah melakukan praktek, mencoba-coba, tapi ketika sudah praktek menemukan apa namanya kebingungan.